Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam kuliah analisis proyek agribisnis. Kali ini Bapak akan menyampaikan menyangkut tentang etika seorang analis atau integritas sang analis dalam proyek agribisnis. Seorang evaluator proyek seharusnya memang memiliki sikap integritas yang tinggi sehingga ia memiliki kredibilitas di mata setiap user yang menggunakan tenaganya dalam analisis proyek. Seorang yang memiliki kredibilitas yang tinggi akan menyebabkan dirinya dihargai dan dihormati oleh setiap koleganya. Oleh karena itu penting sekali seorang analis untuk memiliki sikap integritas di dalam setiap melakukan analisis proyek agribisnis. Sikap dalam analisis proyek agribisnis mungkin masih jarang disinggung, namun Bapak ingin menyampaikan karena Nanda ini sebagai seorang calon sarjana yang berlabelkan Islam, di belakangnya ada Muhammadiyah, sehingga kita harus beda. Seorang analis yang lahir dari Universitas Muhammadiyah dengan seorang analis proyek yang lahir dari perguruan lain. Inilah yang bisa membedakan kita dengan mereka. Nanda sekalian, ada beberapa hal yang Ananda perlu pegang, harus sikapi di dalam melakukan analisis proyek. Paling tidak ada 4 hal yang Ananda harus pegang, jadikan sebagai dasar, sebagai kepribadian, sebagai seorang analisis proyek, agar kita memiliki integritas yang tentu kita tidak hanya diukur dari segi materi, tetapi diharapkan kita memiliki sifat-sifat utama yang berbeda dengan sang analis lain di dalam melakukan analisis suatu proyek. Apa itu? Tentu yang pertama, kita harus memiliki sifat siddiq. Nah, sifat siddiq ini tentunya adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu sikap yang jujur. Nah, sifat ini disematkan kepada Nabiullah SAW yang telah banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam analisis proyek, seorang analis sesungguhnya sangat menentukan pengambilan keputusan. Maka suatu proyek agribisnis dapat dilanjutkan atau dihentikan. Oleh karena itu, sikap siddiq atau kejujuran dari seorang analis sangat diharapkan untuk menyampaikan hasil dari analisisnya secara jujur. Jadi jangan karena pertimbangan materi atau kepentingan lain lalu menyalahi hasil analisnya. Karena terkadang ada orang yang melakukan analis, sesungguhnya proyek yang direncanakan itu tidak layak tapi karena diiming-iming dengan segala macam fasilitas materi, keuntungan, akhirnya mereka melakukan manipulasi terhadap hasil analisis yang mereka hasilkan. Nah, keberanian harus dimiliki oleh seorang analis dalam menyampaikan hasil analisis yang telah dilakukannya, sekalipun
mungkin kepada pihak pemerintah. Kalau memang hasil analisis menunjukkan tidak membawa manfaat atau lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan daripada manfaat kepada publik, maka seorang analis harus berani menyampaikan, berani menanggung apapun resiko yang harus ditanggung. Nah, kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah, disebutkan balighu anni, atau sampaikanlah kulil haq walau kana murra. Jadi sampaikan sesuatu yang benar sekalipun pahit akibatnya. Itulah prinsip di dalam kejujuran, di dalam kebenaran, di dalam menyampaikan sesuatu hasil dari analisis kita. Dan kita yakin itu suatu kebenaran, karena itu didasari oleh ilmu kita sebagai seorang analis. Mungkin boleh jadi dengan sikap menyampaikan hal yang benar itu mengakibatkan mungkin kita kehilangan job sebagai seorang analis. Akan tetapi itu lebih baik daripada larut dalam persekongkolan yang tidak benar. Jadi boleh jadi secara materi dapat yang boleh jadi secara materi dapat menguntungkan, akan tetapi moral menjadi tergadai dan jiwa kita menjadi gelisah oleh karena mengingkari kebenaran yang seharusnya disampaikan. Akhirnya bisa jadi jiwa menjadi tidak tentram, merasa bersalah terus. Apalagi kalau sudah membawa dampak negatif terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu ini penyesalan yang akan terus menghantui kita. Oleh karena itu kita harus memiliki keberanian menanggung risiko, karena ini adalah sikap yang terpuji dan membuat seorang disegani dan dihormati, sehingga pada gilirannya akan mendapatkan kepercayaan dalam melakukan analisis terhadap suatu proyek yang diberikan kepada kita. Kita percaya dengan ungkapan sekali lancing di ujian, seumur hidup orang tak percaya. Maka jagalah kepercayaan dan dengan berani menyampaikan kebenaran yang ditemukan sebagai hasil analisis dari proyek yang kita analisis. Sifat yang kedua yang mestinya memang dimiliki oleh seorang analis adalah fatanah. Sifat fatanah ini tentu sebagai seorang analis harus memiliki kecerdasan. Artinya setiap analis dia harus memiliki ilmu, dia harus cerdas, sehingga dia mampu mengambil keputusan pada suatu proyek. Apakah proyek agribisnis itu dilanjutkan? Nah, pengambilan keputusan pada suatu proyek sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang analis dalam mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan, yang merupakan informasi berbagai aspek yang diperlukannya di dalam menganalisis, yang selanjutnya sesuai dengan disiplin ilmu itu dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas. Jadi seorang analis harus memadukan antara kecerdasan yang dimiliki dengan iman agar mereka memiliki kualitas yang tinggi, bukan hanya di mata usernya akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang mampu memadukan ini antara kecerdasan dengan iman, itu insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis.
fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suju fansuju. Nah, ini ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepada berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan melapangkan buat kamu. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dan berilmu di antara kamu. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, demikian pentingnya ilmu sebagai wujud dari kecerdasan yang dibarengi dengan keimanan seseorang, sehingga dapat menjadi barometer derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang analis agribisnis, proyek agribisnis harus memiliki kecerdasan, paling tidak ilmu-ilmu dasar yang kita pelajari, yang harus mampu diserap untuk bisa diterapkan pada proyek-proyek agribisnis di lapangan yang diajukan atau diberikan kepada kita untuk kita analisis. Kemudian selanjutnya tentu sebagai seorang analis dia harus memiliki sifat tabligh. Jadi salah satu sikap yang harus dimiliki adalah tabligh, yaitu selalu ingin menyampaikan kebenaran. Jadi suatu kebenaran yang diyakini selalu ingin disebarkan kepada orang lain. Sebagai seorang analis seharusnya memiliki sifat dasar yang mulia ini. Dalam melakukan tugas sebagai seorang analis, sampaikanlah kepada si pemilik proyek kebenaran dari apa yang kita temukan. Nah, berdasarkan ilmu yang kita ketahui, kondisi sebenarnya bagaimana. Jika proyek yang sedang dianalisis memang tidak menguntungkan atau tidak mendatangkan manfaat, baik secara materi atau benefit, terlebih dampak sosial yang bisa ditimbulkan kepada masyarakat, maka hal itu tidak boleh kita sembunyikannya. Wajib disampaikan, jangan menyembunyikan kebenaran dari apa yang ditemukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seperti itu. La talbisul haq bil batil. Jangan menyembunyikan sesuatu yang salah, menukarkan dengan sesuatu kebenaran ditukar dengan kebatilan. Nah, inilah sesungguhnya seorang analis sejati. Jadi bukan hanya mengejar OP atau gaji atau honor dari hasil analisisnya, tetapi dia juga harus benar-benar mampu menyampaikan suatu kebenaran kepada sang pemilik proyek. Sekalipun mungkin kita dijanjikan hal-hal yang secara materi mungkin besar. Nah, jadi begitu pentingnya menyampaikan kebenaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, Tawasau bil haq. Jadi kebenaran yang wajib disampaikan bukan hanya kebenaran agama kita, tapi secara umum kebenaran yang didasari oleh pengetahuan kita penting untuk disampaikan. Sehingga menyampaikan hasil analisis proyek dengan benar berdasarkan ilmu analisis proyek itu merupakan sungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilaksanakan. Nah, selanjutnya Nanda sekalian, tentu hal yang penting juga yang harus kita miliki adalah memiliki sifat amanah sebagai seorang analis. Amanah itu mampu menunaikan
kepercayaan yang diberikan kepada kita. Jadi sehingga kita benar-benar bisa dipercaya. Jadi amanah itu bisa juga diartikan benar-benar bisa dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepada kita, ya, itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki oleh penduduk Mekah dengan gelar Al-Amin, yang artinya terpercaya, ya. Jauh sebelum beliau diangkat jadi Nabi, jadi apapun yang beliau ucapkan penduduk Mekah mempercayainya karena beliau bukanlah orang yang pembohong. Jadi uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Nah, oleh karena itulah, ya, sifat amanah ini harus dijaga, harus ditunaikan. Kalau kita memang menjanjikan seseorang, ya, hasil analis kita, ya, selesai dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan, maka selesaikanlah dengan baik. Sebab kalau satu kali kita tidak dapat atau tidak mampu menunaikan ibadah amanah, maka saya kira untuk mendapatkan orderan analisis proyek selanjutnya itu agak sulit. Sebab orang, ya, pertama, seorang investor itu tentu dia memperhitungkan waktu. Dan kalau kita sering molor waktu, ya, saya kira, ya, pada akhirnya orang tidak akan percaya kepada kita untuk diserahi amanah di dalam melakukan analisis proyek. Jadi Anda sekalian, integritas sang analis dalam suatu proyek agribisnis itu penting sekali untuk kita tegakkannya. Dan insya Allah, ya, kalau ini ditegakkan, maka rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa mengalir. Karena orang akan percaya kepada kita, sehingga setiap ada proyek, ya, setiap ada proyek yang direncanakan baik oleh pemerintah maupun oleh investor, ya, oleh swasta, maka insya Allah kita bisa mendapatkannya karena orang sudah percaya kepada kita. Jadi saya ulangi, seorang integritas sang analis, yang pertama dia harus sidik, jujur, ya. Yang kedua dia harus patana, dia harus cerdas. Kemudian yang ketiga dia harus tablik, ya, dia mampu menyampaikan hasil yang dia peroleh sesuai dengan dasar ilmu yang dia miliki. Kalau memang tidak layak dinyatakan tidak layak, dan kalau memang layak dinyatakan layak. Jadi jangan karena pengaruh benda lalu kemudian menyalahi hasil analisisnya. Kemudian yang keempat, ya, seorang analis harus memiliki sifat amanah. Nah, amanah inilah yang kemudian nanti insya Allah akan melejitkan trust, ya, kepercayaan seseorang kepada diri kita. Semoga Ananda bermanfaat kuliah kita hari ini. Mohon maaf, ya, saya tidak sajikan dalam bentuk PowerPoint. Mudah-mudahan dari awal dicatat apa yang saya sampaikan, kemudian diupload kembali di Classroom-nya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.